Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai merancang program untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk membangun berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Hapsari Kamarati Kusumaning Tias, dan yang kedua ada Siti Wadatul Jannah. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang ke-16 yaitu perdamaian dan keadilan, di mana pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan tata kelola dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini tidak hanya menyoroti pendekatan berbasis hak terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, namun juga menekankan bahwa supremasi hukum, penghargaan atas hak dan lembaga yang efektif merupakan hal penting dalam menjalankan agenda di tahun 2030. Tujuan ini berupaya untuk mendorong penciptaan masyarakat yang damai dan inklusif, keadilan bagi semua, dan lembaga-lembaga efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tataran. Namun, hingga saat ini masih banyak negara-negara yang menghadapi kekerasan dan konflik bersenjata yang terus-menerus. Keberadaan lembaga publik yang lemah, tidak adanya akses terhadap informasi dan keadilan, serta kurang terjaminnya kebebasan dasar lainnya. Kemudian, tantangan dalam memantau kebijakan ini adalah sulitnya memperoleh data mengenai kekerasan terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya, dan akses terhadap keadilan dan akses publik terhadap informasi. Seperti yang terjadi di wilayah konflik seperti Papua terkait hak untuk hidup. Selain dari praktik hukuman mati yang masih berjalan, kematian akibat penggunaan kekuatan berlebihan juga masih terjadi. Komnas HAM juga melaporkan bahwa pada tahun 2016 saja terdapat 230 laporan pelanggaran hak untuk hidup. Penyiksaan masih sering dipraktikkan oleh aparat penegak hukum. Pada tahun 2016, Komnas HAM menerima 142 laporan tentang penyiksaan. Pada sektor peradilan, Indonesia juga masih menghadapi masalah terkait akuntabilitas dalam sistem peradilannya. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sistem peradilan untuk memperkuat akses keadilan bagi semua orang. Kemudian, kami akan menjelaskan mengenai target pada tujuan 16 dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian. Yang kedua ada menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Yang ketiga ada menggalakkan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. Yang keempat, pada tahun 2020 secara signifikan akan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian, dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi. Yang kelima, secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Yang keenam, mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Yang ketujuh, menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan. Yang kedelapan, memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global. Nah, pada tahun 2030 ini memberikan identitas yang sah bagi semua termasuk pencatatan kelahiran. Yang terakhir yang ke-10 yaitu menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. Sejumlah tren
dalam prioritas target tujuan ke-16 ini sudah dibahas dalam tujuan lain seperti misalnya untuk perdagangan manusia. Ini bisa dilihat di tujuan ke-8 pembangunan berkelanjutan, dan undang-undang dan kebijakan non-diskriminatif ini bisa dilihat di tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 5 dan 10. Target yang ada berkaitan erat dengan didorongnya penghormatan terhadap supremasi hukum dan memastikan lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan, yang juga merupakan bagian penting bagi serikat pekerja karena mereka seringkali menghadapi pelanggaran hak-hak pekerja. Seperti di target nomor 8 mengenai keinklusifan sistem internasional, PBB melaporkan bahwa meskipun negara-negara berkembang memiliki 63% hak pilih dalam Bank Pembangunan Afrika, mereka hanya memiliki hak pilih sebesar 35% data moneter internasional dan 38% pada Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan dari Bank Dunia. Jadi masih banyak yang perlu dilakukan untuk memperkuat partisipasi negara berkembang dalam perekonomian, lembaga politik, dan sosial dari tata kelola global. Nah, partisipasi serikat bekerja yang efektif dalam perundingan bersama dan dialog sosial serta dalam pengembangan kebijakan pembangunan nasional penting dalam memastikan para pekerja dan kelompok yang terdiskriminasi dan rentan terwakili dalam pembuatan kebijakan. Nah, hal ini target ke-7 merupakan target yang penting karena berupaya menjamin pembuatan keputusan yang responsif, inklusif, partisipasi, dan representatif pada semua tataran. Karenanya, ini merupakan target yang penting dalam mendorong perundingan bersama dan dialog sosial secara umum. Baik, yang selanjutnya adalah rancangan program untuk meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. Di Indonesia, berikut adalah lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mencapai target ke-16. Yang pertama yaitu Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, lalu ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan juga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama adalah Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, salah satu fungsi kepolisian ini yaitu adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Lembaga kepolisian memiliki peran penting dalam mewujudkan SDGs yang ke-16 karena sesuai dengan fungsinya yang lebih mengarah pada peningkatan masyarakat yang damai dan inklusif. Salah satu kejahatan yang terjadi adalah pembunuhan, yang merupakan salah satu kejahatan ekstrim yang dapat menyebabkan kematian. Penurunan dari angka korban kejahatan pembunuhan ini menunjukkan meningkatnya keamanan di Indonesia. Lemahnya keamanan dari tindak kekerasan dan adanya ancaman di lingkungan akan menghambat pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sebagai lembaga kepolisian diharapkan untuk lebih meningkatkan pelayanan serta mengusut setiap kasus secara cepat, mengusut setiap kasus secara cepat dan transparan agar kedepannya tidak akan terjadi peningkatan kasus pembunuhan. Yang selanjutnya ada Komnas HAM. Nah, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lembaga yang melindungi HAM rakyat Indonesia adalah
Komnas HAM. Komnas HAM ini merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi hak asasi manusia. Ada istilah kebijakan yang diskriminatif, yaitu merupakan kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan, atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun. Indikator ini melihat adanya hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan. Kebijakan yang tidak diskriminatif dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada Komnas Perempuan. Nah, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini merupakan lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia yang lahir dari tuntutan masyarakat sipil terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Meningkatnya penanganan kekerasan bagi perempuan ini dapat berarti semakin besarnya kesadaran perempuan untuk memajukan hak asasinya. Tidak hanya itu, data kasus kekerasan perempuan dapat dijadikan dasar untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk menjamin dan melindungi kebebasan dasar bagi perempuan. Lalu ada Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah organisasi di Indonesia dengan tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, maupun lembaga. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam kekerasan, eksploitasi, serta penyiksaan terutama dari pengasuhnya. Terdapat dua macam kekerasan yang terjadi pada anak. Yang pertama, kekerasan fisik yang dapat berupa mendorong, mengguncang badan, mencubit, menjewer, menampar, memukul, menjambak, atau menendang. Lalu juga ada kekerasan yang berupa psikologis, yaitu seperti memanggil bodoh, memanggil pemalas, lalu memanggil tidak berguna, serta makian yang lainnya, membentak ataupun menakuti. Lalu yang terakhir ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ada istilah CPI atau Corruption Perception Index. Ini merupakan indeks komposit yang memiliki skor rentang 0 sampai 100 yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, serta politisi. Apabila terjadi peningkatan dalam CPI ini, maka dapat dikatakan semakin berkurang kasus korupsi yang ada. Dengan terhapusnya korupsi di sektor publik, dipercaya akan memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan memperlancar pembangunan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.